Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Maulina dengan NIM 243222101 dari program studi manajemen retail non-reguler. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban tugas UTS manajemen investasi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu, apa perbedaan antara retail investor dengan institusional investor? Nah, jadi perbedaannya adalah jika retail investor itu adalah individu atau perorangan yang modalnya itu relatif kecil. Kemudian tujuan pribadinya itu seperti dana pensiun atau sekolah, dan edukasi finansialnya itu bervariasi. Sedangkan institusional investor yaitu organisasi seperti bank, asuransi, atau dana pensiun dengan modal sangat besar dan skalanya pun besar, dikelola oleh profesional sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pasar. Jadi, retail investor itu adalah investasi individu memakai uang pribadi dan biasanya itu skalanya untuk jangka panjang. Sedangkan institutional investor itu skalanya besar. Mereka itu profesional seperti BPJS Ketenagakerjaan atau perusahaan asuransi lainnya. Karena mereka itu memiliki penghasilan yang cukup besar, bahkan sampai triliunan, jadi bisa membuat harga saham itu naik dan turun secara drastis. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan tentang reksadana. Nah, jadi definisi reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Terus pengelolaannya itu dikelola oleh manajer investasi atau MI ke dalam portofolio efek. Kelebihannya dari reksadana itu adalah diversifikasi otomatis, modal terjangkau, dan dikelola oleh ahli. Kemudian jenisnya itu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Jadi, di dalam reksadana, kita bisa bekerja sama dengan investor lain untuk mengumpulkan aset kita, dan dikelolanya itu oleh manajer investor, sehingga kita tidak perlu memikirkan lagi cara pengelolaan uang kita karena sudah dikelola oleh manajer investor. Dan reksadana ini cocok untuk kita yang memiliki aset terbatas. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan 3 kegiatan oleh perusahaan efek. Yang pertama itu ada penjamin emisi efek atau underwriter, yaitu membantu perusahaan untuk go public atau IPO. Kemudian yang kedua, perantara pedagang efek atau broker dealer, yaitu menghubungkan investor dengan pasar modal untuk jual beli saham. Kemudian yang ketiga, manajer investasi atau investment manager, tugasnya itu mengelola dana nasabah melalui portofolio efek. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu risiko dan return mempunyai hubungan searah. Semakin kecil risiko, maka semakin kecil pula return. Dengan melakukan diversifikasi, kita dapat mengurangi risiko total portofolio. Dengan demikian, diversifikasi juga bisa menurunkan tingkat return harapan. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasannya. Jawabannya ya, saya setuju karena tujuan utama diversifikasi itu adalah meminimalkan risiko. Karena risiko dan return itu berhubungan searah. Nah, jadi ketika risiko ditekan seminimal mungkin, otomatis tingkat return harapannya juga akan menyesuaikan ke level yang lebih rendah dan stabil, bukan level yang maksimal. Untuk pertanyaan yang kelima, pihak mana saja yang termasuk dalam insider perusahaan? Terus bagaimana cara Anda menguji efisiensi pasar dengan menggunakan data tersebut? Nah, jadi di sini ada beberapa insider perusahaan. Itu ada komisaris, direktur, pemegang saham pengendali, pegawai internal, atau pihak luar yang memiliki akses informasi rahasia, seperti konsultan atau audit. Nah, bagaimana mengujinya itu? Yaitu uji efisiensi pasarnya itu dalam beberapa bentuk.
Yang pertama itu ada bentuk lemah, yaitu dengan uji statistik autokorelasi pada data harga masa lalu. Terus yang kedua, bentuk setengah kuat, uji reaksi pasar terhadap pengumuman publik atau event study. Kemudian yang ketiga, bentuk kuat, menguji apakah terdapat pihak yang mampu memperoleh keuntungan tidak normal meskipun memiliki informasi orang dalam. Nah, jadi insider itu adalah orang-orang yang mempunyai jalur dalam terhadap informasi perusahaan sebelum diumumkan ke publik. Nah, jadi untuk menguji efisiensi pasar itu kita bisa melihat dari datanya. Kalau misalnya harga saham langsung berubah cepat, begitu ada berita keluar tanpa ada yang mencuri start, berarti pasarnya efisien. Kita itu bisa memakai metode event study untuk melihat seberapa cepat pasar bereaksi terhadap informasi baru tersebut. Jadi kesimpulannya, pasar modal itu melibatkan berbagai pelaku, mulai dari investor individu hingga institusi besar yang memiliki pengaruh signifikan. Instrumen seperti reksadana memudahkan investasi dengan bantuan profesional dan diversifikasi. Dalam investasi, risiko dan return saling berkaitan sehingga perlu strategi yang tepat seperti diversifikasi. Selain itu, efisiensi pasar juga menunjukkan bahwa informasi sangat memengaruhi harga. Dan pada kondisi pasar yang efisien, tidak ada pihak yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal secara konsisten. Investor itu pasti mendapatkan keuntungan sesuai dengan risikonya. Mungkin cukup sekian jawaban dari tugas UTS yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.